Maka orang yang senantiasa mengingat kematiannya, tentunya ada 3 perkara padanya. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan 3 muncul perkara padanya. Yang pertama adalah bersegera untuk beramal, karena dia tidak pernah tahu kapan dia akan meninggal. Dan betapa banyak orang di puncak karirnya, itu sering kita ulangi, sering kita nasihati, sering kita ingatkan. Betapa banyak orang di puncak karirnya, dia meninggal di puncak karirnya. Betapa banyak orang yang sementara merintis, berjaya pada usahanya, berjaya pada bisnisnya, di puncak bisnisnya dia meninggal. Dan kita tidak pernah tahu apakah malam ini adalah malam yang terakhir buat kita, majelis yang terakhir untuk kita, ataukah kita esok harinya masih hidup. Tidak ada yang pernah tahu zaman rahmatullah. Dan sering kita ingatkan, hampir semua kaum muslimin yang berada di kuburnya itu sama dengan kita. Mereka menyangka masih bisa hidup esok hari, tahu-taunya mereka sudah berada di alam kubur. Maka orang yang senantiasa mengingat kematian tidak berbesar kepala dengan dunia yang dia dapatkan. Justru dia semakin takut dengan dunianya. Sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, itu senantiasa mereka takut dengan dunia yang dilapangkan untuknya. Sebagian kita, kalau melihat saudara-saudara kita dilapangkan rezekinya, kita pun hasad kepadanya, kita pun iri kepadanya. Padahal belum tentu nikmat yang dia dapatkan adalah keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Karena boleh jadi apa yang dia dapatkan istidraj. Apa yang dimaksud dengan makna istidraj adalah ketika antum diberi nikmat, dilapangkan nikmatnya antum semakin jauh dari salat. Ketika antum diberi kelapangan nikmat, antum semakin malas bersedekah. Ketika antum diberi nikmat, antum semakin malas beribadah, antum semakin malas bermajelis ilmu. Maka hati-hati zaman rahmatullah. Ini adalah merupakan peringatan buat kita semuanya. Kalau ada nikmat yang ada pada diri kita, ada proyek yang mungkin kita sementara jalankan, ada bisnis yang sementara kita lakoni, namun tidak membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin semakin bermalas-malasan solat, semakin menunda-nunda waktu solat, maka hati-hati. Boleh jadi semua yang kita dapatkan adalah istidraj, nikmat sesaat, tetapi nikmat itu adalah hakikatnya azab yang Allah berikan kepada kita, karena kita semakin jauh dari peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, orang yang senantiasa mengingat kematian, maka senantiasa bertaubat. Segera bertaubat, karena kita ini tidak ada yang maksum, Bapak Ibu. Kita ini semua pendosa, hanya Allah yang menutup aib-aib kita. Kullu bani Adam khatha'. Semuanya manusia berpeluang melakukan dosa maksiat. Makanya salah satu orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat adalah rajulun dzakarallahu fi khala fafadat aina. Orang yang senantiasa bersendirian, kemudian ketika dia bersendirian mengingat kebesaran Allah dan air matanya berlinang. Berbeda dengan kita. Ketika kita sendiri, apa yang kita lakukan? Tidak ada yang mengetahui dosa maksiat yang kita lakukan kecuali Allah dan kemudian kita. Ya mungkin kita sementara menonton video-video yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya mungkin tidak ada istri kita, kita sementara chat dengan wanita yang bukan mahram kita. Ya mungkin tidak ada anak kita, kita melakukan dosa dan maksiat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita sendiri, diberikan keutamaan orang yang bersendirian, orang yang berkhalwat, berduaan dengan Allah, dan dia mengingat kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang beriman itu, Pak, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau diingatkan, dia senantiasa istighfar dan tobat kepada Allah. Inilah gunanya majelis ilmu. Maka dimanapun ada majelis ilmu, datangi Bapak sekalian. Siapapun ustaz yang menyampaikan, alhamdulillah di Indonesia ini, di negara kita di Makassar ini, majelis ilmu tersebar di mana-mana. Kita bisa mendatangi majelis itu. Supaya apa? Supaya dengan nasihat itu kita kemudian kembali lagi memperbaiki diri kita. Oh, ternyata saya di dunia ini sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga. Dan pertama tadi, orang yang mengingat kematian, maka dia memperbanyak apa? Memperbanyak apa? Bersegera beramal soleh. Kemudian yang kedua, bersegera untuk bertaubat. Dan yang ketiga, ini penting. Orang yang mengingat kematian, maka dia qanaah dengan kehidupan. Apa artinya qanaah? Yang ini yang hilang sekarang di tengah-tengah para ikhwan dan akhwat. Apa artinya qanaah? Qanaah itu, Pak, selalu merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak rakus orang beriman itu. Tidak tamak dia. Karena dia beriman, tidak sama keadaannya dengan orang-orang kafir. Orang beriman itu dia tahu, saya di dunia ini sifatnya sementara. Dan waktu cepat berlalu, ikhwan. La haula wala quwata illa billah. Betapa cepatnya kita menua. Betapa cepatnya rambut ini menjadi putih. Betapa cepatnya kita menuju liang lahat kita. Demi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan nanti kalau kita berada di kubur kita. Kita saja di dunia, mungkin umur kita 40 tahun. 39 tahun yang lalu itu, seolah-olah kita tidak pernah melewati hidup tersebut. Hanya kisaran 1 jam atau 2 jam saja. Maka ini peringatan buat kita semuanya.